Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Kenny Volcano, perwakilan dari Jemaat Nusaniwe Airul. Di sini, beta akan menceritakan tentang sejarah Bapak Joseph Kam. Tapi teman-teman kan pasti semua susah asing dengan Bapak Joseph Kam nama. Jadi, Bapak Joseph Kam ini antua tinggal di Belanda. Tapi antua tuh orang Swiss. Bapak Joseph Kam ini pun bapa nama Jos Kam. Kalau Bapak Joseph Kam pun opa nama Peter Kam. Bapak Joseph Kam ini mempunyai 4 saudara. Satu saudara laki-lakinya bernama Samuel Kam. Ia adalah seorang pendeta. Bapak Joseph Kam ini dari kecil suka membantu kedua orang tuanya dalam menjual kulit. Karena kedua orang tuanya itu berdagang kulit. Tetapi Bapak Joseph Kam sering mengunjungi pertemuan-pertemuan yang diadakan di Hernhout. Pertemuan-pertemuan itu membuat Bapak Joseph Kam ingin sekali menjadi seorang penginjil. Tetapi rasa itu harus Bapak Joseph Kam tanam karena kedua orang tua dari Bapak Joseph Kam tidak menginginkan Bapak Joseph Kam menjadi seorang penginjil. Kedua orang tua Bapak Joseph Kam hanya menginginkan Bapak Joseph Kam menjadi penjual kulit. Namun, kabar duka datang melanda keluarga Bapak Joseph Kam karena terpanggil pulang kedua orang tua Bapak Joseph Kam. Bapak Joseph Kam di situ sangat terpukul karena perdagangan kulitnya semakin merosot. Seiring berjalannya waktu, Bapak Joseph Kam akhirnya menikah pada tahun 1804. Di situ ia menikah dan ia melahirkan dan istrinya melahirkan anak pertamanya, tetapi sangat disayangi. Istrinya harus meninggal dunia. Tetapi setelah beberapa bulan setelah istrinya melahirkan anaknya juga kembali meninggal karena menderita penyakit kejang-kejang. Di situ Bapak Joseph Kam sangat terpukul. Ia sangat kecewa karena ia baru menikah, namun harus ia melewati semua tantangan yang diberikan Tuhan. Di situ akhirnya ia merasakan dirinya harus menjadi seorang misionaris. Akhirnya dia pergi ke Rotterdam untuk belajar di sana. Di sana ia mendapat kedua rekannya. Mereka di sana belajar tentang ilmu pasti, ilmu teologi, dan musik. Bapak Joseph Kam belajar di sana selama beberapa tahun. Akhirnya mereka ke Batavia bersama dengan kedua rekannya. Di sana Bapak Joseph Kam diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil di Maluku. Tetapi Bapak Joseph Kam sudah dalam perjalanan ke Maluku harus ditahan di Surabaya karena tidak ada kapal untuk berlayar ke Maluku. Di situ Bapak Joseph Kam tinggal sampai 1 tahun dan ia memulai perjalanannya ke Maluku pada tahun 1815. Sesampainya ia di Maluku, ia memberitakan Injil ke segala penjuru, ke segala pedalaman-pedalaman yang ada di Maluku. Ia menugasi sebagai pendeta. Ia memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat di Maluku. Ia memberikan pertolongan-pertolongan kepada jemaat di Maluku. Ia menyembuhkan segala orang-orang di Maluku yang menderita penyakit-penyakit. Seiring berjalannya waktu, Bapak Joseph Kam ke Maluku Tenggara. Namun disayangi, Bapak Joseph Kam harus balik ke Ambon karena ia menderita penyakit di Maluku Tenggara. Setelah 20 tahun Bapak Joseph Kam menjadi penginjil di Maluku, akhirnya Bapak Joseph Kam meninggal. Ia meninggal dan dimakamkan di belakang Soya, yang sekarang dibangun gereja Joseph Kam yang mengabdikan nama dari Bapak Joseph Kam. Demikianlah dari cerita saya. Cerita ini memotivasikan kita sebagai generasi-generasi penerus gereja agar kita dapat memberitakan Injil seperti Bapak Joseph Kam. Bapak Joseph Kam boleh tiada, tetapi generasi-generasi penerus Bapak Joseph Kam harus tetap ada.
Tuhan Yesus sayang katong semua. Shalom.